baru datang, selamat datang di room 2, ruang 2, di acara paralel seminar menggali kembali feminisme Nusantara Indonesia dalam sastra Indonesia gitu ya. Nah, saya coba akan mengecek teman-teman yang akan presentasi di room ini apakah sudah bergabung dengan saya. Ibu Jena Sinanda, mohon saya diberi oke, Mbak Jena Sinanda. Kemudian Mbak Nadila Hibatul Nastika Putri dan kawan-kawan, atau ada yang oke, sudah baik. Ibu Nureza Dwi Anggraini. Hadir, Ibu. Siap, oke, terima kasih. Ibu Dr. Randa Armini Arbain M.Hum. Hadir, Bu. Bu Yeni. Oke, baik Ibu Armini, selamat datang. Terima kasih. Ibu Alimatus Syadiah. Belum bergabung ya. Oke, kita mungkin masih belum selesai salatnya. Baik, ini nanti kita akan paralel, jadi kita akan coba, karena kita waktunya juga terbatas, sehingga untuk masing-masing presenter kami akan berikan waktu kira-kira 10 menit begitu, dan juga nanti akan disambung dengan diskusi. Baik, ini kurang 3 menit, kita tunggu sebentar nih, karena Ibu Alimatus belum bergabung, jadi mungkin bisa kita tunggu 3 menit, kalau tidak misalnya nanti kita bisa jalan dulu. Sudah hadir saya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, oke, baik kalau begitu. Nah, sebelum kita mulai acaranya untuk paralel, mohon saya dibantu untuk membuka kamera sehingga saya bisa memfoto sebagai dokumentasi teman-teman panitia terkait dengan aktivitas kita di ruang 2. Mohon dibantu. Baik, Ibu Rika Cahyani, kameranya boleh dibuka sebentar? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau terbuka semua kan sama-sama kita bisa melihat wajah semua teman-teman yang ada di sini yang bergabung di ruang 2. Mbak Alivia Zahra. Oke. Saya coba ya, akan ada 3 slide di sini. Saya akan ambil dokumentasinya, saya akan ambil gambar. Silahkan tersenyum. Karena katanya kalau memulai hari dengan tersenyum itu dunia akan indah. Cerah. Betul, akan cerah. Baik, sebentar saya akan simpan di sini. Bentar. Layar 1, kemudian layar kedua tersenyum juga. Silahkan tersenyum, Mbak Belinda sama sampai Mbak Alfa ini, tapi kok Mbak Alfa kok ditutup ya ananya. Baik. Oke. Slide yang ketiga. Layar yang ketiga.
Oke, dan dokumentasi. Oke, baik. Kita mulai dengan menghadirkan presenter kita, Mbak Jena Sinanda, SS dari Universitas Indonesia. Nanti mungkin bisa langsung diberikan untuk presentasinya. Kemudian Mbak Nadila Hibatul Nastika Putri dari Universitas Gadjah Mada, serta Mbak Nureza Dwi Anggraeni dari Universitas Riau Kepulauan. Beliau ini juga mahasiswa S3 UNJ gitu. Yang keempat ada Ibu DRA Armini Arbain MHum dari FIB Universitas Andalas. Dan yang kelima, Ibu Alimatus Sadiah SPD MHum dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Ya, jadi menarik ini. Mari silahkan Ibu Jena, Mbak Jena. Iya, baik Ibu. Saya mohon izin untuk berbagi layar terlebih dahulu ya. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Sudah. Sudah, Bu. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman peserta seminar pada siang hari ini. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Jadi saya Jena Sinanda dari Universitas Indonesia akan memaparkan hasil dari makalah saya dengan judul Subjektivitas Perempuan dalam Cerpen Sambal di Ranjang tahun 2020, karya Teni Purwanti. Ya, jadi makalah ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi dari latar belakang penelitian itu sendiri, kemudian ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Jadi penelitian ini berangkat dari latar belakang mengenai adanya kesenjangan gender dalam sistem sosial masyarakat yang rentan memosisikan perempuan sebagai sosok yang inferior. Jadi di bawah kekuasaan patriarki. Jadi hal tersebut juga didukung dengan adanya Global Gap Gender Index pada tahun 2020 yang mencatat bahwa Indonesia menempati urutan ke-85 dari 150 negara dengan rendahnya peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Salah satunya yaitu dari segi ekonomi. Kemudian kesenjangan gender ini juga dapat terjadi dalam lingkup keluarga, dengan memosisikan perempuan sebagai objek patriarki sehingga menyudutkan posisi dan melemahkan suara perempuan itu sendiri. Nah, adanya upaya pelemahan tersebut dapat memicu munculnya upaya perlawanan perempuan untuk menunjukkan subjektivitasnya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan korpus berupa cerpen Sambal di Ranjang pada tahun 2020 yang ditulis oleh Teni Purwanti. Jadi Teni Purwanti menuliskan cerpen ini bersama dengan 15 cerpen lainnya dalam buku kumpulan cerpen Sambal dan Ranjang pada tahun 2020. Jadi singkatnya, sinopsis ini, cerpen ini mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga tokoh aku dan suami yang memiliki kebiasaan menikmati sambal cobek di atas ranjang sebelum tidur. Jadi kompleksitas cerita ini dimulai ketika tokoh aku ini tidak diizinkan suaminya untuk berpartisipasi dalam ranah publik, yaitu membuka bisnis kuliner, dan kemudian permasalahan mencapai klimaksnya ketika aku justru menemukan perselingkuhan suami dengan beberapa wanita di hotel dengan sembari menikmati sambal di atas ranjang. Nah, jadi cerpen ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Wilujeng, kemudian Nur Hasana dan Riyadi, tetapi lebih memfokuskan pada citra perempuan di dalam teks itu sendiri. Dan saya menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik serupa, yaitu mengenai subjektivitas perempuan, di mana ada penelitian dari Priyatna dan Budiono tahun 2020
pada korpus cerpen Hair Jewelry dan The Blast, kemudian dilanjut pada Dwi tahun 2015, Project Rahayu Priyatna 2017, Rasanya Mas Wayat dan Destriadi, hingga Melena dan Mubarok pada tahun 2019. Beberapa penelitian tersebut meneliti mengenai subjektivitas perempuan, namun dalam korpus yang berbeda dengan apa yang saya teliti. Nah, kemudian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka saya mengerucutkan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana subjektivitas perempuan dalam cerpen Sambal di Ranjang dihadirkan melalui narasi Sambal dan Ranjang. Dan selaras dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini berusaha untuk mengungkap subjektivitas perempuan dalam cerpen Sambal di Ranjang karya Teni Purwanti melalui kontestasi wacana domestik dan pemenuhan kebutuhan secara mandiri yang menghasilkan bentuk kekuasaan tandingan perempuan terhadap dominasi patriarki. Penelitian ini saya menggunakan metode, yaitu metode kualitatif dengan kajian feminisme eksistensialis dari Beauvoir yang dilakukan melalui 2 tahapan analisis. Yang pertama yaitu analisis struktural, yaitu saya menggunakan teori dari Todorov yang berfokus pada aspek sintaksis, aspek semantik, dan aspek pragmatisnya. Kemudian teori struktural tersebut dielaborasikan dengan teori dari Beauvoir, yaitu untuk menggali ideologi teks terkait dengan subjektivitas perempuan di dalam cerpen ini. Nah, hasil dan pembahasan yang saya dapatkan dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis strukturalnya, struktur naratif cerpen Sambal di Ranjang. Jadi pada telaah aspek sintaksis ini, hubungan antar unsur dikaji melalui analisis alur dan pengaluran untuk memperlihatkan hubungan sebab akibat antar fungsi utama. Jadi pada analisis ini saya menemukan adanya 15 sekuen, kemudian analisis ini menunjukkan adanya fungsi utama teks bahwa tokoh aku ini sebagai perempuan ditempatkan dalam bingkai kekuasaan suami dan terdapat upaya untuk terlepas dari dominasi kekuasaan tersebut. Berangkat dari analisis struktural tersebut, lanjut pada aspek semantik dan pragmatik yang memfokuskan pada interaksi antar tokoh, latar tempat, dan perspektif tokoh, di mana didapatkan bahwa kepatuhan tokoh aku sebagai istri terhadap tokoh suami ini dan internalisasi nilai patriarki menunjukkan bahwa konstruksi patriarki ini masih melakukan otoritas laki-laki dan mengatur kepentingan perempuan dalam membatasi kebebasannya dalam mencapai kesadaran diri. Nah, kepatuhan istri tersebut itu ditunjukkan melalui internalisasi nilai-nilai patriarki yang dihadirkan oleh tokoh dari ibu si tokoh aku ini. Dan kemudian tokoh ibu tersebut juga berpengaruh dalam membentuk femininitas tokoh aku, di mana tokoh aku dilekatkan sebagai istri idaman apabila dapat membuat sambal yang enak. Kemudian untuk poin 2, keberadaan ranjang di dalam cerpen ini menjadi simbol arena kekuasaan suami atas tokoh aku melalui bingkai seksualitas. Namun kemudian adanya wacana domestik lainnya, yaitu melalui makanan, yakni sambal, kekuasaan laki-laki justru dapat ditundukkan oleh tokoh aku. Jadi tokoh aku berangkat dari adanya konstruksi femininitas terkait istri idaman membuat sambal itu, justru tokoh aku ini berusaha untuk dapat membuat sambal berbagai rasa, dan justru dengan adanya sambal tersebut dapat menundukkan kekuasaan laki-laki. Dan kemudian perspektif cerita atau vokalisasi tokoh aku ini mengindikasikan bahwa perempuan diberikan ruang serta agensi di dalam teks untuk turut membentuk pergerakannya menjadi seorang subjek di dalam teks tersebut. Selanjutnya hasil dan pembahasan poin 3 yaitu pemenuhan kebutuhan tokoh aku secara mandiri. Jadi ditemukan bahwa tokoh suami di dalam cerpen tersebut itu memiliki otoritas atas ranah domestik dari segi seksualitas dan ekonomi dengan memegang kendali atas tokoh aku dan sambal buatannya. Kemudian berdasarkan analisis sekuen yang telah saya buat, jadi tampak adanya perdebatan yang repetitif antara tokoh aku dan suami.
Dan perdebatan tersebut justru memperlihatkan adanya pola berupa upaya tokoh aku dalam menunjukkan eksistensi dirinya. Dan kemudian kedudukan perempuan di dalam teks ini sebagai objek kekuasaan laki-laki justru dapat diubah dengan pergerakan tokoh aku dalam membuktikan subjektivitas diri melalui pemenuhan kebutuhan secara mandiri, yaitu tokoh aku di dalam cerpen ini berinisiatif untuk membuka restoran sambal, di mana dia berniat untuk membuktikan bahwa narasi mengenai sambal di ranjang ini dapat dimaknai sebagai representasi kekuasaan, di mana pada awal sambal di ranjang ini menunjukkan kekuasaan tokoh suami di atas ranjang, namun di bagian akhir cerita justru narasi mengenai sambal di ranjang ini dimaknai sebagai representasi kekuasaan dari tokoh aku itu sendiri. Jadi berujung pada simpulan analisis ini, jadi melalui telah sudut pandang penceritaan tokoh aku, sambal cerpen di ranjang ini memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi subjek. Jadi tokoh aku berupaya untuk menghapuskan konstruksi patriarki dan dominasi suaminya dalam segi seksualitas dan ekonomi. Kemudian narasi sambal dan ranjang ini kemudian tidak hanya dipahami sebagai bentuk kekuasaan laki-laki atas perempuan, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan tandingan berupa subjektivitas perempuan untuk terlepas dari dominasi patriarki melalui wacana domestik, yaitu pemenuhan kebutuhan secara mandiri dengan membuka restoran untuk menunjukkan subjektivitas dari tokoh aku tersebut. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk acuan dalam menyusun makalah ini. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Presentasi saya tutup dengan ada kutipan dari Emma Watson, yaitu "It is time that we all see gender as a spectrum instead of two sets of opposing ideals." Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman semua, presentasi dari Mbak Jena Sinanda yang mengangkat isu tentang subjektivitas perempuan gitu dalam cerpen Sambal di Atas Ranjang. Sangat menarik karena beliau mengangkat dengan kemudian mengkaji dengan kajiannya atau teori Simone de Beauvoir. Kebetulan saya juga kenal dengan Simone de Beauvoir, buku-bukunya begitu ya, dan juga Todorov serta Bach begitu, yang dimana mengkaji teks dari sudut sintakmatik dan paradigmatik seperti itu. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti boleh Bapak Ibu atau teman-teman boleh mulai di chat itu, menuliskan pertanyaan di chat, nanti saya akan mencoba membacakan dan juga kita akan juga berdiskusi bersama-sama. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua, yaitu Mbak Nadila Hibatul Nastika Putri dari Universitas Gadjah Mada. Ini dari UI, pindah ke Jogja. Nah, sebentar lagi kita akan ke Riau. Ayo, mari silakan Mbak Nadila. Mohon izin share screen ya, Bu. Silakan. Apakah sampun terlihat? Sudah, jelas. Terima kasih. Sebentar, mohon izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Yani Artanti M. Hum, serta Bapak Ibu pemakalah yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya dan sejumlah rekan saya untuk menyampaikan hasil penelitian kami tentang novel lumpur yang berfokus pada resistensi perempuan terhadap kapitalis patriarki. Sebelumnya, izinkanlah saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya sendiri, Nadila Hibatul Nastika Putri dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Indra Fajriah dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan satu lagi rekan kami, Mas Ridwan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, jadi penelitian kami ini berangkat dari narasi bahwa perempuan
acap kali diasosiasikan dengan alam atau mereka memiliki kedekatan dengan alam. Yang mana kedekatan ini terlihat dari bahwa perempuan sering dikaitkan dengan mitos-mitos lokal dan juga peranannya sebagai pengelola lingkungan. Terkait dengan perannya sebagai pengelola lingkungan, Astuti dalam penelitiannya 2012 mengatakan bahwa perempuan ini memiliki peran sentral dalam mengelola lingkungan. Dibuktikan bahwa dia lekat dengan produk-produk penghasil pencemaran seperti limbah rumah tangga. Nah, peran perempuan sebagai pengelola sentral lingkungan ini menimbulkan sisi negatif, yakni terjadinya oposisi biner antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan ini biasanya dikaitkan dengan pekerjaan rumah, yang kemudian mengurus anak, mengurus rumah, dan lekat dengan pencemaran. Sementara laki-laki sendiri tugasnya adalah mencari nafkah dan terkadang dia berkomplot dengan kapitalisme. Jadi si perempuan ini terkait dengan dampak dari kapitalisme, sementara si laki-laki ini malah penyebab dari kekuasaan patriarkisme. Seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ini lahirlah paham ekofeminisme dari feminisme yang berfokus pada opresi terhadap perempuan dan juga opresi terhadap alam. Nah, ekofeminisme ini kemudian digaungkan oleh banyak pihak, termasuk di dalamnya adalah para sastrawan, yang salah satunya adalah Yazid Pasandre. Yazid Pasandre ini merupakan penulis dari Madura yang kemudian menuangkan gagasan ekofeminisme dalam sebuah novel berjudul Lumpur. Nah, di dalam novel Lumpur yang bercerita tentang kehidupan masyarakat Desa Renokenongo dari Kecamatan Porong, ini kita temukan, yang menarik adalah kita temukan beberapa tokoh perempuan yang menunjukkan perlawanan terhadap kapitalis patriarki PT Lapindo dan juga kaki tangannya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian kami bertiga adalah mendeskripsikan bentuk resistensi tokoh perempuan terhadap kapitalis patriarki yang ada dalam novel Lumpur karya Yazid Pasandre. Nah, di sini kami menggunakan landasan teori ekofeminisme, yang mana teori ini dia menunjukkan hubungan opresi alam dan juga opresi perempuan. Selain itu, dia juga melawan arogansi patriarki yang memiliki kecenderungan untuk menguasai serta mengeksploitasi alam dan perempuan. Nah, hasil dari penelitian kami ini ada tiga bentuk resistensi perempuan terhadap kapitalis patriarki yang kami temukan dalam novel Lumpur. Hasil yang pertama, bentuk resistensi perempuannya adalah ikut merasakan apa yang alam rasakan. Yang kedua, bentuk resistensi perempuannya adalah melawan antroposentrisme, dan hasil yang ketiga adalah gerakan penyelamatan lingkungan. Kami akan coba bahas dari yang pertama, yaitu resistensi dalam wujud ikut merasakan apa yang alam rasakan. Jadi, perempuan ini selalu dialamkan atau difeminimkan. Nah, bagaimana wujudnya, yakni si perempuan ini biasa diasosiasikan dengan binatang seperti ayam, kucing, ular, dan juga difeminimkan. Kata-kata itu biasanya yang sering muncul adalah diperkosa, dikuasai, dipenetrasi, digarap, dan sebagainya. Jadi titik singgungnya adalah perempuan ini sering dialamkan dan alam ini sering difeminimkan. Maka tidak heran jika perempuan ini memiliki keterkaitan atau relasi ataupun ikatan batin dengan alam, seperti itu. Ini yang diungkapkan oleh Warren. Nah, bentuk atau jenis ikut merasakan apa yang alam rasakan ini ditunjukkan oleh dua tokoh perempuan dalam novel ini. Yang pertama adalah tokoh utama, yaitu di sini bernama Daya, yang ditunjukkan bahwa dia prihatin atas alam yang rusak. Di sebelah kanan bisa kita lihat, ini dia bukti dialog yang diucapkan Daya ataupun narasi yang dituliskan oleh penulis. Kemudian ada juga tokoh yang menunjukkan
bahwa dia merasakan apa yang alam rasakan. Ini dia merupakan tokoh periferal atau tokoh pembantu, yakni bernama Mainah. Nah, Mainah ini dia bagaimana rasanya alam, bagaimana dia ikut merasakan apa yang alam rasakan ini dengan firasat buruknya bahwa kampung tempat mereka tinggal ini akan terendam oleh lumpur akibat dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh PT Lapindo. Untuk yang selanjutnya akan coba dijelaskan oleh kawan saya, Indra Fajriah. Apakah bisa tersambung? Bisa, Dil. Ya, monggo silakan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada melawan antroposentrisme. Antroposentrisme ini merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa lingkungan atau alam semesta ini semua berpusat pada manusia. Jadi lingkungan jika tidak membuahkan hasil untuk manusia itu dianggap tidak perlu untuk dilestarikan. Nah, dalam antroposentris ini juga yang akhirnya ditolak oleh pandangan biosentrisme dan ekosentrisme. Dalam novel Lumpur ini, yang kemudian direpresentasikan oleh tokoh Daya dan Mainah. Yang akhirnya melahirkan yaitu resistensi pasif dan resistensi aktif. Resistensi pasif ini terwujud dalam kecaman Daya atas tindakan PT Lapindo. Ini kutipannya. Kemudian resistensi pasif juga dilakukan oleh Mainah dengan sikap menyalahkan PT Lapindo karena eksploitasi yang terjadi di desanya menyebabkan banyaknya pencemaran lingkungan. Kemudian ada resistensi aktif. Ini yang dilakukan oleh Daya. Nah, resistensi aktif ini terwujud dalam perlakuan Daya mendebat kaki tangan PT Lapindo, yaitu Suro, seorang kepala desa. Ini kutipannya. Kemudian lanjut. Kemudian selain melawan antroposentrisme, ada gerakan penyelamatan lingkungan. Perempuan di sini memiliki peran sentral mengelola lingkungan karena akrab dengan produk penghasil pencemaran lingkungan. Karena perempuan lebih akrab dengan lingkungan, maka ketika terjadi kerusakan lingkungan, yang paling merasakan yaitu perempuan. Di sini karena adanya eksploitasi alam yang dilakukan oleh PT Lapindo, yang kemudian mengakibatkan banyak pencemaran lingkungan, akhirnya membuat warga sekitar dan yang paling fokusnya yaitu Daya dan Mainah merasa resah sehingga ingin mengadakan atau merencanakan gerakan penyelamatan lingkungan. Nah, salah satunya yaitu dengan mereka itu menolak untuk menjual tanah mereka kepada PT Lapindo. Baik, waktunya 1 menit lagi ya. Oh ya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya Yazid Pasandre melalui resistensi dua tokoh perempuan terhadap kapitalis patriarki ingin menunjukkan bahwa alam dan perempuan memiliki keterkaitan yang erat. Nah, tampak juga bahwa Yazid Pasandre memiliki pandangan biosentrisme dan ekosentrisme, berpihak pada warga yang terdampak lumpur dan tidak memiliki pandangan bias gender atau condong pada identitas gendernya sebagai pengarang laki-laki. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Ya, terima kasih Ibu. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya. Paparan kelompoknya Mbak Nadila Hibatul
dan kawan-kawan ya. Ada Mbak Indra atau siapa tadi? Mbak Indra ya, dan Nuridwan. Ya, baik. Terima kasih paparannya dan hasil penelitian yang menarik karena mengangkat perempuan terkait dengan alam gitu ya. Di sini yang diangkat adalah berkaitan dengan lumpur gitu ya, karena bencana lumpur yang sangat memporak-porandakan kampung di sekitar Lapindo karena memang sangat mengerikan waktu itu. Baik, kita lanjutkan untuk paparan yang ketiga. Mbak Nur Reza Dwi Anggraini dari Universitas Riau atau UNJ karena beliau sekarang sedang ambil S3 di UNJ. Silakan. Ya, Monggo. terima kasih Ibu. Ya. Izin tampilkan layar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Reza Dwi Anggraini. Paper saya hari ini judulnya terkait perempuan Melayu yang tak malu dalam sastra Melayu klasik, khususnya di karya Perhimpunan Gunawan bagi Perempuan dan Laki-laki. Jadi karya sastra klasik itu sangat jarang ditulis oleh perempuan. Namun di Pulau Penyengat justru buah pikir bermunculan dan didukung oleh kalangan bangsawan serta suami-suami mereka. Akan tetapi kajian sastra di Indonesia terhadap karya-karya pengarang perempuan Melayu Riau Lingga ini masih dianggap kurang. Nah, pengkajian serius mengenai sejarah, sastra, budaya, dan bahasa di kawasan kepulauan itu bermula kira-kira sejak tahun 1970-an. Mungkin itulah sebabnya hingga kini tidak banyak penulis dan karya mereka yang telah dikaji dan diketahui. Antara penulis dan karya yang belum disentuh dalam buku sejarah perkembangan sastra, salah satunya ialah Katijah Terung dan karyanya Perhimpunan Gunawan bagi Laki-laki dan Perempuan. Nah, ini menarik untuk dikaji kepengarangan perempuan Melayu Riau Lingga yang hadir dalam sosok individualistik dan berani mengekspresikan pikiran feminis di dunia Melayu tradisional dan pada saat zaman peralihan yang tentunya tidak tentram ya, karena posisinya Indonesia saat itu masih kerajaan Melayu Riau Lingga masih dijajah. Nah, siapakah Katijah Terung ini? Mungkin selama ini kita hanya mengenal Raja Ali Haji. Akan tetapi di abad 19 itu Pulau Penyengat sangat berkembang pesat, terutama dalam hal tulis-menulis, apalagi sastra. Katijah Terung lahir pada tahun 1885 dan dinikahi oleh Raja Haji Abdullah, yaitu salah seorang cucu Raja Ali Haji, bangsawan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Sebagai perempuan yang berada di lingkungan kerajaan inilah yang menjadikan Katijah Terung berani mengekspresikan diri dan pikiran melalui tulisan. Narasi yang diikuti berbait-bait syair berhasil ia rampungkan. Pembahasan seks dan bagaimana cara melayani laki-laki menjadi buah pikir Katijah Terung. Hingga kitab Perhimpunan Gunawan bagi Laki-laki dan Perempuan ini selesai dikarang pada tahun 1911. Jadi perlu dikaji keberanian Katijah Terung dalam menciptakan karya dengan tema yang masih dianggap tabu pada zamannya. Nama Katijah Terung ini juga masih menjadi buah bibir warga tua di Pulau Penyengat hingga kini. Masyarakat setempat lebih mengenal Katijah Terung ini karena kehebatan ilmu sihirnya, bukan sebagai pengarang. Tetapi di luar Pulau Penyengat, Katijah Terung lebih dikenal sebagai penulis karena mengarang Perhimpunan Gunawan bagi Laki-laki dan Perempuan pada tahun 1911. Katijah Terung lahir di Pulau Penyengat 1885 dan perkawinannya dengan Raja Haji Abdullah ini bukan saja membuat masyarakat Pulau Penyengat memberi perhatian lebih kepada Katijah, tetapi juga turut mengubah kedudukan sosialnya. Nah, seperti apa eksistensi Katijah Terung sebagai perempuan Melayu Riau Lingga? Raja Haji Abdullah menjadikan Katijah Terung sebagai istri disebabkan karena banyak faktor ya. Antaranya karena Katijah Terung memiliki kemampuan dalam ilmu sihir dan suaminya yaitu Raja Haji Abdullah juga ingin mengetahui kehebatan ilmu sihir, pengasih, tangkal, dan lainnya yang dimiliki Katijah. Faktor lainnya adalah Katijah memiliki bakat untuk menulis, mengarang, pantun, gurindam, syair, dan mengerti bahasa Arab seperti pengarang lain di Pulau Penyengat pada masa itu. Walaupun tidak meninggalkan karya lain seperti pengarang-pengarang perempuan Riau Lingga lainnya, keistimewaan Katijah ini bukan saja pandai memasak dan menjahit, tetapi juga pandai melayani, sehingga mampu mengambil hati suaminya, yaitu Raja Haji Abdullah yang umurnya lebih tua. Akhirnya Katijah Terung ini meninggal dunia pada 1955 dan dikebumikan di perkuburan keluarga kerajaan Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Berbeda dengan Raja Aisyah Sulaiman yang
sosok ini juga menjadi kajian tesis saya di UNY juga. Raja Aisyah Sulaiman ini hidup sendiri setelah kematian suaminya pada tahun 1914. Sedangkan Khadijah Terung setelah ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh suaminya, ia menikah lagi di usia kira-kira 41 tahun setelah Raja Haji Abdullah meninggal pada 1926. Perkawinan ini hanya bertahan 2 tahun. Walaupun dikenal pandai dan hebat, Khadijah Terung pernah mengajar ilmu mendapatkan anak, tetapi dirinya sendiri tidak memiliki anak dari semua perkawinannya. Nah, jadi dia sudah terbiasa kawin cerai ya, udah kayak artis nih zaman sekarang. Pada zaman dulu itu bukan hal yang wajar loh, tapi ini sudah terjadi di kehidupannya Khadijah Terung. Dalam Perhimpunan Gunawan Laki-laki dan Perempuan, ada kutipan nasihat yang selalu diulangi dalam karyanya, yaitu segala-galanya mesti diberkati dan direstui Tuhan, Allah. Karena manusia hanya boleh berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Akhirnya Khadijah Terung ini dirawat oleh Raja Fatimah, anak tirinya, yaitu anak kandung Raja Haji Abdullah, dengan istrinya yang ketiga, Ci Iyam, hingga meninggal dunia. Nah, Perhimpunan Gunawan bagi Laki-laki dan Perempuan ini salah satu daripada 46 buah manuskrip tulisan Jawi di koleksi Yayasan Indra Sakti Pulau Penyengat. Manuskrip ini pendek, seperti kebanyakan manuskrip tentang maji, perobatan, petuah, dan penangkal. Manuskrip ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama itu 52 halaman, dan diikuti bagian kedua 53 hingga 96 halaman. Akan tetapi yang tersisa hanyalah bagian pertama, dan banyak tulisan yang tidak dapat terbaca juga, karena masih dalam bentuk tulisan tangan, dan seperti yang kita tahu, untuk perawatan manuskrip itu tidak mudah, dan ketika saya melihat manuskrip tersebut di Pulau Penyengat, banyak saat ini kondisinya sudah hampir bisa dikatakan tidak dapat lagi dibaca. Nah, hasil kajian yang saya ambil ini setelah dialih aksarakan oleh Ding Chuming. Jadi itulah yang menjadi kajian dalam paper ini. Ada juga pembukaan, inilah kitab yang dinamakan dia Perhimpunan Gunawan bagi Laki-laki dan Perempuan, termaktub di dalam negeri Teluk Penyengat pada 5 hari bulan Rejab tahun 1329. Nah, ini pertama kali yang akan kita temukan dalam kitab tersebut. Teks ini dimulai dengan nasihat Khadijah Terung supaya ilmu dalam karya ini jangan disalahgunakan. Karya ini juga telah ditransliterasikan dari Jawi ke Rumi, ya, tulisan Rumi, oleh Ding Chuming. Dalam transliterasi Ding Chuming ini, nomor halaman dicatatkan dalam kurungan, sementara perkataan yang tidak dapat dibaca telah ditandakan dalam kurungan siku seperti itu, sedangkan doa serapah dalam Arab tidak dialih bahasakan. Isinya apa? Isinya itu ada 53 ilmu tangkal, pengasih, penunduk, pengawet muda, perobatan, doa serapah, dan hubungan kelamin. Antara petua dan ilmu adalah bagaimana menguatkan tubuh suami, bagaimana membuat suami tertarik kepada istrinya, bagaimana membuat bersetubuh menjadi menyenangkan bagi kedua belah pihak, bagaimana membuat suami setia kepada istrinya, dan bagaimana wanita membuat dirinya cantik untuk dipandang. Nah, jadi Perhimpunan Gunawan bagi Laki-laki dan Perempuan ini semacam panduan untuk perempuan agar laki-laki memiliki perasaan cinta kasih terhadap mereka. Mungkin inilah kali pertama perempuan Melayu pada awal abad ke-20 yang menyatakan secara terus terang tentang apa yang boleh mereka lakukan untuk membuat laki-laki atau suami mereka merasa terangsang dan menyayangi mereka. Walau bagaimanapun, teks semacam ini sangat jarang ditulis, apalagi oleh perempuan. Nah, di Kerajaan Melayu Riau Lingga ini sangat kuat ya dengan ajaran Islam, karena banyak bangsawan yang belajar dari Arab. Jadi pengaruhnya besar sekali di sana. Walaupun ajaran agama Islam menolak ilmu sihir, tetapi Khadijah Terung ini mengamalkan ilmu pengasih dan magi mengikuti tradisi ajaran Islam yang berkembang pesat di Riau Lingga dewasa itu. Hampir semua ilmu itu dimulakan dengan dan diakhiri dengan bacaan doa selamat dan memuja kebesaran Nabi Muhammad SAW. Pendek kata ada: bermula inilah guna hijab, yaitu pendinding supaya jangan kena sihir atau perbuatan orang khianat daripada jin dan manusia atau hantu, syaitan, dan binatang yang buas. Maka bacalah seruan ini pada tiap-tiap hari, insya Allah Ta'ala terpelihara daripada aniaya dan kejahatan seteru yang tersebut di atas. Maka inilah tilawahnya. Nah, ilmu yang dipelajari Khadijah Terung ini sukar diamalkan, walaupun barang-barang yang diperlukan seperti air, sembahyang,
air sembayang ya, bantal, benang, bunga, cembul, dupa, gaharu itu mudah kita temukan, tetapi cara amalannya itu pasti berbeda. Meskipun dia tuliskan segala macamnya di buku panduan tersebut, tetap saja tidak semua orang bisa menerapkannya. Oleh sebab itu, ada nasihat lagi di dalam karya tersebut. Nah, jadi karya tersebut itu tidak hanya narasi, tetapi juga ada pantun dan gurindamnya. Ya. Nah, seperti yang kita lihat nih ada dengan pantun dan syair ya. Misalnya pada ilmu pengasih di halaman 22 sampai 23 dimasukkan pantun. Daun setengah bunga sekaki, cincin emas permata intan. Aku memakai perkataan puki, pukiku semban penyedap jantan. Cincin emas suli ke jari, matanya intan berselang nilam. Bertepuk bertempur kedua ari-ari, butuh merodok puki yang dalam. Cincin emas pertama intan sangatlah enak rupa ikatan, sedap dan nyaman bukan buatan, lupakan buana dengan isinya. Karya seperti ini sangat jarang sekali kita temukan, apalagi yang ditulis oleh perempuan. Akan tetapi si Khadijah Terung ini berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan, itu juga pasti berkat suaminya, karena suaminya juga anggota bangsawan, cucunya Raja Ali Haji, dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Khadijah Terung ini berani mengungkapkan pikirannya. Oke, karya ini juga membuat kita menafsir Khadijah Terung sebagai pengarang feminis. Kekuatan Khadijah Terung ini sebagai pengarang feminis itu tidak melindungi perasaannya karena menginginkan perempuan juga berhak kok memainkan peranan utama dalam hubungan dengan suami mereka. Tidak ada pengarang Melayu lain, baik laki-laki dan perempuan pada masa itu yang berani berbuat demikian. Dengan mengarang teks, Khadijah Terung telah menjadi pengarang perempuan Melayu yang menceritakan ilmu dan pengetahuan secara terbuka. Ya, dengan menghasilkan karya itu, Khadijah Terung telah mendahului zamannya. Karena memang luar biasa nih untuk perempuan menuliskan ilmu pengasih di awal abad ke-20, zaman peralihan ya, akhir abad 19 hingga awal abad 20. Saat ilmu pengetahuan disimpan sebagai rahasia, Khadijah Terung tidak memakai topeng dengan menggunakan nama orang lain dalam karyanya, seperti Raja Aisyah Sulaiman. Seperti Khadijah Terung, tetapi Khadijah Terung ini telah mampu menonjolkan identitas sebagai pengarang dan memainkan peran sebagai pengarang dalam mewarisi, menafsir, mengamal, dan mengajarkan ilmu pengasih dan lain-lain untuk mendapatkan kuasa sebagai wanita dan pengarang. Nah, simpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa Khadijah Terung merupakan salah satu pengarang perempuan dalam tradisi sastra Melayu zaman peralihan, yang hidupnya dekat dengan tradisi bersastra dengan baik. Sejarah sastra yang bersifat patriarkis menyebabkan namanya tidak dikenal dalam sejarah sastra Melayu klasik. Padahal yang kita tahu, hidupnya juga sezaman dengan Kartini. Perhimpunan Gunawan bagi laki-laki dan perempuan ditulis Khadijah Terung untuk mengajarkan perempuan agar menjadi berkuasa di dalam hubungan erotis rumah tangga. Hal ini akan menyebabkan keharmonisan suami istri. Sebagai perempuan dari kalangan rakyat biasa, kemudian bisa masuk ke dalam anggota kerajaan Melayu Riau Lingga, Khadijah Terung adalah cerminan perempuan tradisional yang mandiri dan mampu memilih kebahagiaan yang diinginkan. Kehadiran karya Khadijah Terung pada zaman peralihan dari abad 19 ke 20 menjadi tanda adanya pemberontakan terhadap dominasi patriarki dalam sejarah sastra lokal Indonesia yang membelenggu perempuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Nureza yang sudah memaparkan kajiannya berkaitan dengan Khadijah Terung. Ini sangat menarik ya. Jadi ternyata di Riau atau di Pulau Penyengat ya tadi ya, ada seorang penulis yang genuine gitu ya, dari Riau, Melayu gitu, yang mengangkat tentang erotisme ataupun yang berkaitan dengan, kalau India itu apa itu? Kama Sutra. Kama Sutra. Jadi ini menarik, ini nanti kita diskusikan. Baik, terima kasih atas paparannya Mbak Nureza, memberikan wawasan yang baru gitu ya, yang unik dan juga yang genuine berkaitan dengan perempuan Melayu.
Kita lanjutkan untuk paparan yang berikutnya, Ibu Dr. Randa Armini Arbain M. Hum. Silahkan Ibu, monggo, waktu dan layar saya berikan. Oke, terima kasih Ibu Yeni yang menjadi moderator hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armini Arbain dari Universitas Andalas Padang. Saya mohon untuk share screen. Bisa dilihat ya Bu ya? Bisa Ibu, bisa. Oke. Oke, judul makalah saya hari ini yang berkaitan dengan feminisme atau feminisme itu citra wanita Minangkabau dalam novel Kajian Ginokritik. Baik, ketika kita bicara tentang ginokritik, mau tidak mau kita akan bicara tentang kepengarangan wanita, dalam hal ini wanita Minangkabau. Mengapa saya menggunakan kata wanita bukan perempuan? Karena menurut Umar Yunus, kata perempuan itu artinya netral, bisa saja perempuan tua, perempuan anak-anak, dan perempuan dewasa. Tetapi dalam kajian ini, saya angkat wanita karena wanita itu bisa mengacu pada perempuan yang sudah dewasa dan sudah memiliki pekerjaan. Makanya saya gunakan istilah wanita. Ini berbeda dari tiga pemarah profesor kita tadi menggunakan perempuan. Saya menggunakan wanita. Ini terkait dengan kepengarangan wanita Minangkabau. Ya, jadi kalau kita bicara Sumatera Barat, itu kita akan bicara tentang wilayah ADM secara provinsi Sumatera Barat. Tetapi kalau kita bicara Minangkabau, kita akan bicara tentang kebudayaan atau etnis Minangkabau. Latar belakang, sejak tahun 2000 itu sudah muncul sejumlah pengarang wanita di Sumatera Barat. Jadi istilahnya bisa saja tadi menurut Ibu Aquarini tadi ya, wanita pengarang atau pengarang wanita. Saya menggunakan sini pengarang wanita. Nah, ini tentu saja dibandingkan dari dekade sebelumnya, kepengarangan wanita di Sumatera Barat sejak tahun 2000-an ini mengembirakan karena sebelumnya itu tidak terlihat, walaupun ada berapa gelintir orang, tapi itu mungkin sangat kecil. Oleh itu di tahun 2000 ini sudah mulai banyak. Apakah karya itu nanti dikatakan karya kanon atau karya pop? Saya tidak mempertimbangkan itu. Yang penting bagi saya sudah ada. Nah, permasalahan saya angkat, pada umumnya pengarang wanita ini mengangkat permasalahan yang dihadapi perempuan Minangkabau yang bertalian dengan sistem kekerabatan Minangkabau, ya, yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Nah, inilah yang membedakan Minangkabau dengan etnis lain. Kalau etnis lain itu patrilineal, sementara Minangkabau matrilineal. Nah, sistem kekerabatan ini ternyata menginspirasi para pengarang wanita. Nah, dia menampilkan bagaimana tokoh wanita Minangkabau dalam karya-karya itu. Ya, jadi saya ambil beberapa karya yang tokohnya utamanya wanita dan juga settingnya era reformasi atau era dewasa ini. Selanjutnya, pengarang wanita adalah pengarang yang berasal dari Minangkabau. Nah, ini juga membedakan dari etnis lain. Bagi orang Minangkabau, yang dikatakan orang Minangkabau adalah yang ibunya orang Minangkabau. Kalau ayahnya orang Minang, ibunya orang Jawa misalnya, atau orang Minahasa seperti Zainuddin misalnya, itu bukan orang Minangkabau, itu anak pisang namanya. Jadi dikatakan orang Minangkabau itu ibunya orang Minangkabau. Nah, saya batasi lagi, di samping ibunya orang Minangkabau, ini pengarang yang hidup di Minangkabau, artinya lahir dibesarkan di Minangkabau, sehingga merasakan bagaimana adat atau sistem kekerabatan matrilineal itu yang kata orang itu justru bagus, tetapi sekarang ini sangat mengikat, misalnya. Ya. Nah, dalam sistem kekerabatan Minangkabau itu sejatinya wanita Minangkabau itu
memiliki apa yang disebut dengan harta atau warisan. Dan sekaligus juga perempuan Minangkabau itu memiliki keturunan. Karena dalam sistem kekerabatan matrilineal, garis keturunan itu dihitung dari ibu. Jadi yang punya anak itu ibu, bukan ayah. Kalau terjadi perkawinan, si ayah yang pulang ke rumah ibu, bukan si ibu pulang ke rumah mantu, tidak. Tapi materi lokal, jadi laki-laki yang datang ke orang perempuan, jadi anak-anak perempuan. Dan begitu juga dalam harta, pusaka tinggi, itu jatuh kepada anak perempuan atau keponakan perempuan. Ada laki-laki hanya sebagai pengelola, tapi itu milik perempuan, tidak bisa diperjualbelikan seenaknya saja. Itu dalam tataran idealnya. Nah, itu dalam tataran idealnya. Tetapi pada kenyataan, ya, justru ini yang mengikat. Ya, bagaimana kekerabatan ini mengikat gerak langkah dari perempuan Minangkabau karena masih dibayang-bayangi oleh budaya patriarki yang mengatakan bahwa perempuan itu pada sistem kelas second class, ya, kelas 2. Ini tetap saja walaupun dia ada di tengah budaya matrilineal, namun budaya patriarki itu tetap saja mengikat para pengarang perempuan ini. Ya. Nah, bagaimana cara pengarang perempuan ini menghadapi kenyataan hidup mereka? Ya, bagaimana dia berlaku, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbicara? Ya, nah itu nanti tentu saja akan berhubungan dengan bagaimana pengarang menggambarkan perempuan itu sehingga terbentuklah citra wanita Minangkabau dalam karya-karya wanita Minangkabau. Metode yang saya gunakan di sini, untuk mengkaji bagaimana citra wanita Minangkabau dalam novel-novelnya, kita mengkaji dengan pandangan genokritik. Ini adalah teori yang dikembangkan oleh Showalter, ya, dan menurut dia ada 4. Ya, menurut Showalter, apa itu genokritik? Genokritik termasuk di sini adalah kritik sastra feminis. Menurut Showalter, itu genokritik merupakan kajian tentang perempuan dalam karya yang ditulis oleh perempuan. Nah, ini membedakan dia dengan kritik sastra feminis. Lalu, menurut Rahman, genokritik merupakan teori yang dirancang khusus untuk menganalisis karya sastra yang dihasilkan oleh para pengarang perempuan. Selanjutnya, Showalter mengatakan bahwa dalam mengkaji karya-karya perempuan ini, nah, penulis perempuan dalam pembacaannya itu dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan biologinya. Pasti akan ada perbedaan pembacaan antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua ditentukan oleh bahasa. Ada bahasa wanita dan ada bahasa laki-laki. Dan ini juga berpengaruh nanti. Mungkin kalau kosakata wanita itu banyak arahnya ke dapur, tumbuh dan segala macam, sementara kosakata laki-laki mungkin arahnya pekerjaan, itu ke bahasa. Genokritik juga memfokuskan diri pada psikologi wanita, kejiwaan wanita, ya, yang dikatakan itu mengutamakan perasaan dibandingkan laki-laki, ini juga berpengaruh pada karya-karyanya. Nah, dalam hal ini saya akan mengkaji bagaimana penulis wanita ini dipengaruhi oleh budaya yang ada dalam kehidupan mereka. Apa maksudnya? Tadi saya katakan bahwa budaya yang mengikat wanita Minangkabau itu adalah sistem kekerabatan wanita matrilineal. Jadi itu yang mengikat. Sementara dalam idealnya wanita Minangkabau itu, ya, ini dilindungi haknya. Ya, dilindungi oleh kakak laki-laki, oleh orang tua, oleh adik, oleh nenek mama. Itu sebetulnya dalam kehidupan sehari yang idealnya, dilindungi. Ya, walaupun nanti perlindungan ini bisa saja mengikat perempuan, tetapi dalam konsep adat dia dilindungi. Nah, begitu dilindungi perempuan Minangkabau ini, sehingga dia memperoleh harta warisan sudah penuh. Jadi harta warisan tinggi itu dari mama jatuh kepada keponakan perempuan, laki-laki sebagai pengelola boleh. Nah, bagaimana dalam kepengarangan perempuan itu yang diikat oleh sistem kekerabatan tadi, yang artinya mereka dalam budaya yang sama, kultur yang sama. Ya, saya mengambil secara umum memang karya-karya perempuan itu
adalah bicara tentang perempuan Minangkabau, tetapi saya mengambil hanya 6 saja, yang tentu saja yang syarat yang persoalan perempuan Minangkabau. Nah, dalam struktur masyarakat Minangkabau, ya, itu memberikan keuntungan untuk pertumbuhan pribadi. Ini pendapat dari laki-laki Ali Syahbana, Sultan Qadir Ali Syahbana mengatakan bahwa perempuan Minangkabau mempunyai kepercayaan atas dirinya karena dia tidak tergantung pada suaminya, ya. Karena suami biasanya orang jemputan itu longgar kehidupan suami istri sehingga sering mudah terjadi kawin cerai. Makanya di sini dia tidak tergantung pada suaminya. Tapi dalam kehidupan ia bisa bertanggung jawab kepada anak, rumah dan tanah yang diwariskan padanya. Jadi itu kedudukan perempuan Minangkabau dalam hal harta warisan. Jadi dia mempunyai harta warisan. Oleh itu perempuan Minangkabau adalah orang yang percaya akan dirinya, ya, aktif dan penuh inisiatif dalam kehidupan baik ekonomi, politik, agama, seni dan lain-lain. Ini dalam sejarah Minangkabau telah terbukti banyak perempuan Minangkabau yang naik ke panggung nasional misalnya. Itu ideal seorang perempuan Minangkabau. Nah, bagaimana dalam novel? Pada kenyataan dalam novel memang mereka ini berada perempuan-perempuan yang sama dengan yang ideal tadi, tetapi ada hal yang membuat dia itu harus berjuang karena walaupun mereka memiliki warisan, tetapi itu hanya secara simbolis saja. Misalnya rumah gadang, ya, sawah, harta, itu tidak bisa dijual oleh perempuan itu. Kalau mamanya tidak izin, jadi kita punya harta, tapi tidak bisa. Ada syarat-syaratnya ketika kita menjual harta itu, tidak boleh kita jual harta itu. Nah, akibatnya sejumlah penderitaan dialami oleh wanita karena pengaruh budaya patriarki. Ya. Dan perjuangan itulah nanti gilirannya akan memunculkan citra. Nah, ini citra yang terbentuk dalam novel. Ya. Mengapa saya mengatakan begitu? Dalam analisis saya sampaikan di sini, tokoh utama dalam novel itu semuanya adalah perempuan. Ada 3 novel. Mohon maaf Ibu Armini, boleh mungkin dipersingkat waktunya 3 menit lagi. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ya, jadi tokoh ini ada 6 tokoh perempuan di sini. Yang kesemua tokoh ini itu adalah wanita tangguh dan tegar. Ya. Lalu wanita yang juga mandiri dan pekerja keras. Ya. Ada 4 di sini. Lalu wanita ini juga wanita yang cerdas dan bertanggung jawab. Ini yang nampak, ya. Tapi saya curiga ini memang ada dalam novel, tetapi bisa saja ini merupakan fakta, tetapi juga berupa bisa saja harapan dari para pengarang perempuan ini, pengarang wanita ini. Jadi menurut Umar Yunus, yang hadir itu memperlihatkan yang tidak hadir. Kalau yang hadir itu adalah wanita yang tangguh, cerdas, mungkin saja yang tidak hadirnya perempuan itu punya harapan demikian. Jadi saya masih berkata 2 di sini dengan citra ini. Nah, kesimpulan saya ini dia bahwa perempuan itu tercipta ada 4 di sini. Namun apakah ini merupakan cermin masyarakat? Namun sebaliknya bisa saja sebuah cita-cita atau harapan para penulis wanita di Sumatera Barat tentang kehidupan perempuan yang mungkin saja masih berada dalam bayang-bayang patriarki. Demikian saja Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Armini, luar biasa, sangat menarik ya berkaitan dengan budaya Padang atau Minang itu matrilineal yang muncul di dalam karya-karya perempuan Minang gitu ya. Kita lanjutkan karena ternyata cukup cepat sekali waktu bergulir gitu ya. Kita langsung lanjutkan dengan Ibu Alimatus Sa'diyah, SPD dan MPD dari Politeknik Maritim. Wah, luar biasa ini. Mari silakan Ibu Alimatus atau Mbak Alimatus ya. Mari. Terima kasih Ibu Yeni Artanti. Apakah saya sudah bisa berbagi layar, Bu? Boleh, silakan monggo.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Alimatus Sa'diyah, saya dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Nah, Politeknik Maritim Negeri Indonesia sendiri berada di Semarang. Teman-teman tentu mungkin masih asing ya dengan nama Politeknik Maritim Negeri Indonesia atau disingkat Polimarin. Jadi Polimarin itu merupakan politeknik yang nantinya berupaya. Jadi saya seringnya itu bertemu dengan taruna-taruni calon pelaut. Nah, saya adalah penikmat sastra. Dari karya sastra yang saya baca, muncul permasalahan yang akhirnya membuahkan buah pikiran seperti judul saya ini, yakni inferioritas tokoh perempuan dalam novel Cinta Suci Yahrana, karya Habibur Rahman El Shirazi. Baik. Latar belakangnya dari penelitian ini yakni perempuan yang belum menikah seringkali mendapat pelabelan kurang baik sehingga dapat dikategorikan perempuan berada di posisi inferior. Lalu selanjutnya Habibur Rahman El Shirazi merupakan penulis yang produktif dalam menulis novel-novel Islami. Nah, novel-novel Habibur Rahman El Shirazi sendiri memiliki kecenderungan tokoh perempuan itu digambarkan berada di posisi inferior. Itu lalu karena ada kecenderungan tersebut, maka perlu ada kritikan supaya tidak menimbulkan stereotip negatif karena membaca novel-novel karya Habibur Rahman El Shirazi, utamanya novel Cinta Suci Yahrana. Oke. Selanjutnya untuk metode penelitiannya, saya menggunakan pendekatan teoritis dan metodologis. Untuk pendekatan teoritis sendiri saya menggunakan pendekatan feminis dan pendekatan metodologisnya saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya, hasil dari pendekatan-pendekatan yang saya gunakan tadi, muncullah gambaran dari tokoh-tokoh perempuan dalam novel karya Habibur Rahman El Shirazi. Penggambaran tokoh perempuan ini dapat dilihat dari dimensi fisiologis. Dimensi fisiologis ini dapat dilihat dari ciri fisik. Jadi untuk tokoh Yahrana, ciri fisiknya itu diperlihatkan sebagai sosok yang manis. Itu ada dalam kutipan-kutipan novelnya. Lalu untuk dimensi fisiologis juga dapat dilihat dari cara berpakaian. Jadi untuk cara berpakaian dari Yahrana sebagai tokoh perempuan di sini itu menggunakan jilbab atau pakaian muslim. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya dapat dilihat dari dimensi psikologis. Nah, dimensi psikologis ini adalah karakter-karakter atau watak dari tokohnya. Jadi di sini digambarkan Yahrana itu cerdas, pekerja keras, lalu juga mementingkan pendidikan, orangnya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, lalu tenang dalam mengambil tindakan, serta sosok yang rendah hati. Itu untuk dimensi psikologisnya. Lanjut ke dimensi sosiologis. Nah, dimensi sosiologis ini adalah penggambaran tokoh yang dapat ditangkap pada masyarakat sekitar atau latar dari cerita itu. Jadi di sini Yahrana diceritakan dia mengenyam pendidikan sampai jenjang S2, jadi dia berada di lingkungan intelektual seperti itu. Lalu dia dibesarkan di keluarga yang sederhana tapi mendapatkan pembelajaran agama yang baik. Itu untuk lingkungan hidup dari tokoh Yahrana. Selanjutnya, kita masuk pada inferioritas tokoh perempuan dalam novel Cinta Suci Yahrana. Jadi, tokoh utamanya di sini adalah Yahrana. Dan ternyata juga tidak lepas dari yang namanya inferioritas. Jadi, Yahrana itu mengalami perasaan inferior maupun kekerasan-kekerasan yang dialami yang menyebabkan Yahrana ini berada di posisi inferior. Nah, untuk perasaan-perasaan inferior ini digambarkan bahwa Yahrana itu mengalami perasaan takut, ragu-ragu, tidak aman, perasaan malu, dan ada juga merasa pengecut, menjadi pengecut seperti itu. Nah, segala perasaan inferior ini dialami karena Yahrana ini belum menikah di usianya yang sudah dikatakan matang.
Jadi ada anggapan bahwa perempuan itu kalau belum menikah ya dia berarti belum lengkap sebagai perempuan. Karena itu Yahrana akhirnya sering mendapatkan ejekan, pujian karena belum menikah tadi. Nah, selain itu Yahrana juga mendapatkan kekerasan. Kekerasan yang dialami tokoh ini bisa berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, lalu ada paksaan untuk menikah, atau korban bisa menjadi korban penjualan manusia. Untuk tokoh Yahrana sendiri, Yahrana ini dia mengalami kekerasan verbal karena tadi ada ejekan-ejekan karena belum menikah, kekerasan fisik juga, pemaksaan dari atasannya, itu termasuk kekerasan fisik, lalu ada kekerasan secara psikis, ini juga dari hinaan-hinaan itu, terus Yahrana sampai akhirnya depresi, lalu kekerasan seksual, ini ada beberapa dialog-dialog yang tokoh-tokoh lain itu menjadikan Yahrana sebagai objek dalam dikategorikan sebagai korban kekerasan seksual. Seperti itu. Nah, dalam menghadapi inferioritas yang dialami, tokoh Yahrana ini juga melakukan kompensasi. Jadi kompensasi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh tokoh untuk menghadapi perasaan atau kondisi yang menyebabkan dia berada di posisi inferior. Nah, jadi di sini tokoh Yahrana melakukan beragam kompensasi. Yang pertama ada kompensasi agresif, lalu kompensasi menarik diri. Kompensasi agresif ini diperlihatkan dengan bentuk perlawanan-perlawanan Yahrana terhadap perkataan-perkataan kasar, perlakuan-perlakuan kasar. Jadi ini ada perlawanan dari Yahrana. Jadi Yahrana juga bisa marah, itu juga merupakan bentuk kompensasi agresif. Yahrana bisa protes juga, seperti itu. Lalu untuk kompensasi menarik dirinya, ini berupa tindakan-tindakan merenungi apa sih sebenarnya kesalahan dari diri Yahrana, seperti itu. Itu jadi kompensasi menarik diri. Jadi dia menarik diri dari lingkungan sekitar untuk istilahnya introspeksi diri atau bermuhasabah, menemukan apa sih kira-kira yang salah dari tindakan saya, gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya berlanjut ke analisis feminis. Jadi di sini pada novel Cinta Suci Yahrana ini ada tujuan hidupnya tanpa mendapatkan tekanan atau paksaan dari orang lain. Nah, lalu di sini juga diperlihatkan bahwa ketika Yahrana tadi menarik diri, terus introspeksi, Yahrana itu akhirnya menemukan potensi dirinya, bahwa dia tidak bisa diperlakukan semena-mena. Nah, ini simpulannya dari penelitian ini, yakni ada gambaran tokohnya, yakni dilihat dari dimensi fisiologis, psikologis, dan sosiologis, lalu inferior yang dialami oleh tokoh Yahrana, kompensasi yang dilakukan, serta kajian feminis yang masih menunjukkan adanya dominasi dari tokoh laki-laki terhadap tokoh perempuan. Baik, itu merupakan hasil dari penelitian saya. Dan saya ingin titip pesan sebelum saya tutup. Jadi menikah itu jangan dijadikan sebagai kewajiban. Menikah itu sunnah, yang menjadi kewajiban kita adalah bahagia. Baik dalam posisi sudah menikah maupun belum menikah. Yang wajib bagi kita adalah kita bahagia. Cukup sekian pemaparan saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Alimatus Syadiah, closing yang cukup menarik gitu ya. Kalau kata Sartre itu kan seperti Sisyphus itu juga, Sisyphus juga harus bahagia katanya begitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan, karena dari panitia tadi saya dengar ada informasi bahwa akan ada hadiah yang akan dibagikan kepada teman-teman yang akan bertanya di masing-masing room. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan dari Mas Rian Yuda. Mas Rian Yuda ada di sini? Oke, Mas Rian Yuda mau membacakan sendiri pertanyaannya atau mau saya bacakan? Iya, dibaca sendiri juga tidak apa-apa, Bu. Boleh, silakan Mas Rian. Dari mana mungkin disebut, gitu ya, sebut nama dan identitas.
Oh ya, saya Rian Yuda Permana dari Sasindo 20 UNY. Bermaksud untuk bertanya dari yang tadi dari presentasi Mbak Nadila tadi. Yang saya tangkap tadi Mbak Nadila menganggap jika posisi perempuan saat ini itu diposisikan sebagai alam. Nah, saya menanyakan apakah kata Ibu Pertiwi itu juga termasuk feminin. Nah, di sini kata feminin itu menunjukkan kata sifat. Dan apakah itu juga kesalahan yang harus diperbaiki dalam konteks budaya? Saya budaya, kan ini udah menjadi budaya sastra. Kayak Ibu Pertiwi, itu udah kita biasakan juga. Dan jika memang iya, maka apa seharusnya makna feminisme itu sendiri di ilmu sastra? Terima kasih, Bu. Sudah itu, Bu. Baik, terima kasih Mas Rian. Jadi untuk Mbak Nadila ada pertanyaan, apakah konsep Ibu Pertiwi itu juga termasuk feminit? Jadi monggo silahkan diberi tanggapan. Mohon maaf saya tidak bisa menghadirkan para narasumber atau para presenter di room ini karena ketika saya mau pin ternyata tidak bisa, tidak muncul di situ. Jadi kita pakai galeri saja. Ya, monggo Mbak Nadila. Terima kasih Bu Yeni dan Mas Rian. Pertanyaan yang sangat menarik dan sangat kritis. Jadi saya sempat lama berdiskusi dengan teman-teman via grup WA. Jadi pertanyaannya tadi, apakah Ibu Pertiwi itu merupakan sifat feminim atau tidak? Kalau kita merujuk asal katanya, Pertiwi dalam KBBI itu diartikan sebagai tanah kelahiran, tempat gitu, tanah air. Sementara Ibu di sini dia menggambarkan seorang perempuan. Nah, pertanyaannya apakah dia merupakan sifat feminim? Iya. Tetapi ketika Mas Rian ini bertanya, apakah ini feminim yang dia negatif ataupun positif? Coba kita telaah lagi. Karena Ibu Pertiwi, kalau kita runut, dia merupakan penggambaran perempuan di mana perempuan ini melahirkan, kemudian mereka mengelola dan menyayangi bumi tempat makhluk hidup ini tinggal. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu Pertiwi di sini konteksnya tidak negatif, tapi justru positif karena dia menggambarkan peran sentral si perempuan sendiri sebagai pengelola dan penyayang tempat makhluk hidup itu bernaung. Berarti kalau menurut kami, tapi mohon maaf ini mungkin sangat subjektif sekali, jadi konteks budaya Ibu Pertiwi ini salah atau tidak? Kalau menurut diskusi kami bertiga, tidak seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah yang terakhir tadi, peran feminisme dalam sastra. Peran feminisme dalam sastra. Jadi kita pahami dulu bahwa feminisme, kami bertiga memahami itu adalah gerakan yang menyerukan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Nah, tapi si feminisme ini acap kali dianggap sebagai gerakan yang radikal, padahal muatannya adalah muatan yang positif. Maka beberapa cara agar si feminisme ini mudah diterima masyarakat adalah melalui sastra. Jadi dia mudah dipahami, mudah diterima. Nah, kaitannya dengan peran feminisme dalam sastra, berarti karena kajian feminisme ini dia menyerukan kesetaraan gender, dan sastra ini adalah sesuatu yang fiktif, maka dia memperluas objek kajian sastra, seperti itu. Semoga dapat diterima, dan Bu Ari mohon koreksi jika kami bertiga menjawab salah. Di sini ada Bu Ari, beliau dosen yang saya hormati. Terima kasih. Sekian. Saya penikmat. Oke. Baik, itu tadi jawaban dari Mbak Nadila dan kawan-kawan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas Rian Yuda Pemana gitu ya. Oke, apakah ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Karena tadi menarik sekali pembicaraan atau hal-hal yang diungkapkan oleh Bapak Ibu, Ibu-ibu ya semuanya tadi ternyata. Nah ini gender juga ini. Oke, tadi berkaitan dengan subjektivitas, ada resistensi, ada inferioritas, ada perempuan Melayu tadi Khatijah Terung yang juga genuine gitu ya. Dan juga ada citra Minangkabau, citra wanita Minangkabau. Mari silahkan.
Dan bisa diberi tanggapan dari berbagai macam sudut pandang. Mari. Ada yang bertanya, Bu, di ruang chat, ruang bincang. Oke, sebentar, saya tidak lihat. Oke. Rai Shiva, betul ya? Betul. Ya, baik. Mau bertanya langsung, silahkan, Rai Shiva. Mbak Rai Shiva. Ya, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Reshifa Cantika Purnamasari dari Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon izin bertanya kepada ketiga presenter yang hari ini telah memberikan presentasinya atas kajian ekofeminisme, kalau saya tidak salah. Saat ini kan untuk isu feminis ini sendiri, yang selalu saya lihat tuh kebanyakan direspon negatif begitu oleh orang-orang, terutama kaum laki-laki yang sekiranya mereka kurang cocok atau kurang setuju dengan adanya bahasan tentang feminis ini sendiri. Nah, untuk itu apa saja sekiranya batasan-batasan feminisme untuk masa ini yang dapat dibahas dalam sastra itu sendiri, karena seperti yang tadi Mbak Nadila bilang atas jawabannya kepada Rian Yuda, teman saya, itu adalah cara termudah bagi feminisme untuk dibahas adalah dalam sastra. Mungkin begitu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya disampaikan kepada Mbak Nadila atau kepada yang lain juga? Yang lain juga, Ibu. Jadi baik. Saya ingin lihat skripnya. Baik, silakan. Siapa yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu? Mungkin Mbak Jena. Iya, baik. Jadi tadi pertanyaan dari Reshifa terkait tentang batasan feminisme itu ya, untuk masa ini yang dapat dibahas dalam sastra. Sebenarnya feminisme itu menurut saya adalah sesuatu yang kita kembali lagi apa yang dikatakan oleh Bu Akwarini tadi, bahwa feminisme itu sebuah cara pandang. Jadi bagaimana kita memandang sebuah karya sastra di dalam sastra itu sendiri. Jadi located and situated. Jadi bisa saja kita menilai sebuah karya sastra ini ternyata bias gender atau lebih berpihak kepada laki-laki atau dominasi patriarki seperti itu. Bisa saja itu. Tapi tergantung dari mana kita melihat sisi itu, feminismenya tersebut. Apakah teks tersebut memang benar-benar condong kepada pemberdayaan perempuan, ataukah justru semakin mengukuhkan kekuasaan patriarki seperti itu. Jadi memang untuk batasan feminisme dalam karya sastra ini menurut saya tidak ada batasan yang benar-benar konkret seperti itu. Jadi bagaimana tergantung cara kita menelaah sebuah karya sastra itu tersebut. Jadi itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jena. Jadi memang sangat akhirnya ya batasannya juga tergantung dari sudut pandang begitu ya. Oke, baik. Mbak Nadila mungkin mau memberikan tambahan atau tanggapan? Teman saya ini Bu mau menyampaikan. Boleh, silakan. Ya. Monggo, Indra. Ya, ini menurut hemat saya ya. Jadi sebenarnya munculnya feminisme kan karena adanya ketimpangan gender. Jadi ketika memang tidak ada, jadi sebenarnya tidak bermaksud untuk menjatuhkan laki-laki, namun menginginkan keduanya tuh setara. Dan sebenarnya perempuan dan laki-laki itu kan saling keterkaitan gitu loh, saling membutuhkan sebenarnya. Jadi mereka seharusnya itu tidak ada yang saling mendominasi. Akhirnya feminisme ini ingin adanya yaitu kesetaraan gender itu. Jadi menurut saya tidak ada batasan, ya seperti mbaknya yang tadi, jadi nggak ada batasan yang
konkret dalam karya sastra. Gitu, Dil, mau nambahin? Baik, terima kasih. Mungkin Ibu Armini mau memberikan tanggapan? Apakah Ibu Armini Terima kasih. masih bersama Masih ada kami? Ibu. Ya, silakan, monggo Bu. Mau sholat, karena sholat baru di Padang ini. Oh ya ya, monggo. Oke, ya saya pikir pertanyaan tadi bisa saya jawab bahwa gerakan feminis ini saya pikir ini akan selalu ada, tidak ada batasan. Saya setuju dengan pendapat yang pertama, karena pada kenyataannya sampai ini setelah bertahun-tahun ada gerakan emansipasi ini, tapi tetap saja terjadi ketidaksetaraan gender itu antara laki-laki dan perempuan. Jadi saya pikir akan berlanjut lama. Demikian jawaban saya, Ibu Moderator. Makasih. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana dengan Ibu Alimatus Sadiah? Mbak Alimatus Sadiah, monggo mau memberikan tanggapan? Barangkali ada? No, atau baik, kalau dari saya menambahkan sedikit karena silakan. banyak penjelasannya ya. Kalau untuk batasan dari feminisme sendiri menurut saya memang tidak ada, tapi kembali kita posisikan lagi bahwa perempuan itu memang tidak selamanya bisa berada di posisi paling atas. Karena kembali lagi perempuan memang kadang memiliki keterbatasan. Jadi di sini feminisme itu berfungsi menjaga perempuan itu supaya tidak berada di posisi terbawah, pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu bisa mencapai posisi yang sama dengan laki-laki. Begitu Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Mbak Nurreza mau menambahkan? Mbak Nurreza masih bersama kami di room ini? Baik, oke. Kalau begitu, sepertinya kita jawabannya juga sudah sangat komprehensif ya, bahwa tadi memang batasan feminisme itu akhirnya sangat luas dan itu juga sangat tergantung pada konteks ya. Konteks itu tidak hanya konteks pribadi tetapi juga kalau tadi dikatakan subjektivitas juga iya, tetapi juga di sana konteks budaya begitu ya. Dan kita lihat teori-teori feminisme yang berkembang itu memang pada akhirnya ya berkaitan dengan lokalisasi seperti yang tadi dikatakan oleh para pembicara di awal gitu. Jadi memang konteks budaya itu menjadi sangat berpengaruh. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman karena waktunya sudah jam, kita sudah lewat 18 menit di tempat saya. Masih ada dari teman-teman? Baik, sepertinya tidak ada Ibu Ari. Ibu Ari, sepertinya sudah ya. Jadi ya baik teman-teman, Bapak Ibu semua yang bergabung di room 2, kita sudah berhasil mendiskusikan dan juga mendengarkan serta berdiskusi paparan dari teman-teman tadi yang berkaitan dengan penelitian-penelitian berbasis gender gitu ya. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, ini tadi ada pengumuman dari panitia berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh pembicara bisa di-download melalui laman jurusan, begitu ya Ibu Arya? Apakah mungkin bisa di-chat di ruang chat untuk lamannya? Iya, sebentar Ibu. Oke, baik, sebelumnya itu tautan untuk yang bertanya, mohon mengisi juga untuk kami mengirimkan hadiah lawang. Oke, tautannya sudah dikirim di sini kah? Karena saya tidak bisa. Sudah di ruang bincang, Ibu. Oke, baik, saya tidak. Oke, ya, baik. Jadi untuk Mas Rian dan juga Mbak siapa tadi ya? Yang bertanya tadi satu lagi Mbak Reisha. Ya. Monggo silakan nanti mengisi form ya yang sudah disediakan.
Baik, kita berada di penghujung acara kita. Saya Yeni Artanti yang menjadi pemandu di ruang bincang ini, di ruang 2, yang sudah menemani teman-teman untuk berdiskusi berkaitan dengan isu-isu gender yang diangkat oleh teman-teman peneliti di ruang ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi dan juga kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom ini. Saya mengucapkan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang terlewat atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhirul kalam, saya akhiri ruangan ini, pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.